Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sore hari ini ya Tuhan, sungguh kami haus, kami rindu Tuhan, lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing tuntun kami ya Tuhan, melalui firman-Mu yang suci dan kudus, yang sebentar akan kami sama-sama terima. Namun terlebih dahulu Tuhan, ampuni setiap dosa kami. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima sabda-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, puji, muliakan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tahun ke tahun, Paskah dirayakan di gereja-gereja dengan khusyuk dan dengan luar biasa baik. Tapi hari-hari ini kita melihat bahwa tidak lagi demikian. Kita boleh merayakan Paskah, tetapi di satu peristiwa yang berbeda. Agak canggung buat saya, karena saya seperti seolah-olah bicara dengan tembok, tetapi sebetulnya tidak. Saya sedang bicara dengan saudara semua yang dikasihi Tuhan. Aneh memang, karena saudara bisa melihat saya, tetapi saya tidak bisa melihat saudara. Tetapi yang kami percaya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, Paskah sedang bicara tentang dua hal. Paskah sedang bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Apa itu kematian? Dan apa itu kebangkitan? Kematian adalah hukuman tubuh yang Kristus tanggung di kayu salib oleh sebab dosa manusia. Sedangkan kehidupan atau kebangkitan adalah kemenangan manusia yang terselamatkan dari maut oleh darah Kristus yang dicurahkan melalui salib. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan, tema Paskah PGI tahun ini adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Tetapi saya ingin menyikapi ini bahwa tidak ada mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Harus ada kematian, baru ada kebangkitan. Tetapi ini pun hanya satu perkara yang boleh terjadi. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus tidak pernah ditiru, dicontoh oleh siapapun. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang pernah mati dan bangkit menjadi Tuhan seperti Yesus. Amin. Untuk menerbitkan harapan baru itu, terlebih dulu harus ada kematian. Ada darah yang tercurah. Ada sesuatu yang dikorbankan. Dan darah yang dikorbankan itu adalah darah domba Allah. Yang tidak bercacat celah sama sekali. Dan darah ini adalah disebut darah yang teramat sangat mahal. Itulah sebabnya aku dan saudara saat ini mesti mendengar berita ini. Bahwa bagaimana cara Yesus mati.
sampai dia boleh bangkit. Oleh sebab itu Yesus memang harus mati. Dalam Filipi 2 ayat 8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari tulisan Rasul Paulus ini ada 3 hal yang sangat-sangat menarik. 3 hal apa saja itu? Hal yang pertama di sana dikatakan ada tertulis sebagai manusia. Jika dikatakan sebagai manusia, Yesus yang sama dengan kita bersifat manusia. Tentu ketika kita membayangkan akan ada penyiksaan, akan ada penghukuman, tentu teramat sangat takut. Jadi kadang ada orang awam berkata seperti ini, ya namanya saja kan Tuhan, masa sih dia sakit? Waktu disiksa, waktu dicambuk, bahkan waktu dipaku, ya gak sakit lah karena dia Tuhan. Tidak demikian. Yesus pada saat itu 100% ilahi. Tetapi dia juga 100% manusia. Yang boleh merasakan yang manusia rasakan. Yesus sebagai manusia. Di dalam Lukas 22 ayat 44 dicatat seperti demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Saudara-saudaraku sekalian, dalam ilmu kedokteran pernah ditemukan hal seperti demikian. Ada pecahnya pembuluh darah ketika orang stres berat. Dan pembuluh darah yang pecah itu keluar bersama dengan keringat. Inilah yang terjadi pada kondisi Yesus pada saat itu. Itu baru prosesi pertama kali, saudaraku. Peluhnya seperti titik-titik darah menunjukkan bahwa dia takut luar biasa. Tapi itu baru prosesi pertama. Di Taman Getsemani. Proses itu belum berlanjut. Sampai beberapa jam kemudian baru dia ditangkap. Ditarik ke sana, ditarik kemari. Sampai akhirnya dihakimi, dipukul, dihina, dicambuk. Bahkan pada prosesi-prosesi akhir. Kalau kita melihat, tidak ada orang yang bisa menahan air mata jatuh ke pipi. Itulah satu hal yang kita harus pahami. Bahwa sebagai manusia, Yesus menolong kita. Yesus mengorbankan dirinya bagi kita. Menebus dosa-dosa manusia. Dengan penderitaan yang teramat sangat. Yang kedua, di sana ada dituliskan sebagai manusia. Dan dituliskan lagi sebagai manusia yang merendahkan dirinya. Dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudaraku,
kita paham Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia tidak tertandingi. Oleh sebab itu, dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang pertama ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia yang akhir dari segala sesuatu nanti yang telah berakhir. Dia maha segala-galanya. Yang tidak terpermanai dengan otak dan pikiran kita seperti apa kemuliaan Tuhan Yesus itu. Tetapi dia rela merendahkan dirinya menjadi hamba buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, ini satu contoh yang baik. Seperti ketika Yesus harus menjadi manusia. Menarik sekali. Karena dia sebagai manusia, dia sudah bisa mengalahkan maut. Sebagai manusia dia sangat menderita di dalam kehidupannya. Tetapi dia bisa melewatkan semua itu dan memenangkan semua itu. Maka pelajaran yang boleh kita tarik, jika saudara-saudara pada suatu ketika sedang menderita, ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu menderita seperti saudara. Dan dia berhasil. Dia tahu jalan keluar. Oleh sebab itulah, saudara jangan khawatir. Saudara akan dituntun ke jalan kemenangan yang telah dia lalui. Dan sebagai manusia yang merendahkan diri, saudara sebagai anak-anak Tuhan, juga jangan pernah kita berlaku sombong. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti rendah hati. Supaya kemurahan dan kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup. Yang ketiga, ada hal apa yang ketiga? Taat sampai mati. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Yesus sangat berat, saudara. Mungkin kita pernah menonton film Passion of the Christ. Film ini ditentang banyak orang. Kenapa? Katanya film ini terlalu sadis. Tetapi buat orang-orang yang mempelajari, menyelidiki bagaimana kematian Kristus, film itu belum setara. Jauh belum setara dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Yesus taat sampai mati. Walaupun dia bisa saja turun dari kayu salib, melepaskan penderitaannya. Tetapi itu tidak dia lakukan karena kasihnya kepada kita. Dia rela menanggung penderitaan yang sedemikian rupa agar engkau dan aku boleh selamat, boleh masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Saudara-saudaraku, itulah bicara tentang kematian Kristus. Saat ini kita boleh tahu bahwa kematian Kristus diawali dengan suatu persoalan yang besar, yaitu penderitaan yang sangat dalam, luar biasa. Jadi pantaslah Rasul Paulus berkata, aku berhutang kepada siapapun. Karena kemurahan Yesus yang diberikan padanya dan bagi kita juga terlalu besar. Apapun yang pernah kau berikan buat Tuhan Yesus tak pernah sebanding dengan apa yang dia berikan buat kita. Kemudian Yesus harus bangkit. Roma 6 ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudaraku sekalian yang kasih Tuhan Yesus, dalam pemikiran yang utama ayat ini sedang berkata
Kesatuan orang percaya dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya menggambarkan bahwa orang percaya itu, yang ada di dalam kesatuan itu, telah mati bagi dosa. Dengan kata lain, saudara yang telah mati bagi dosa, dianggap oleh Allah telah mati bersama-sama dengan Kristus di kayu salib dan dibangkitkan kembali bersama kebangkitannya. Kita ini harusnya orang-orang yang dihukum. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, saudara-saudara, apakah saudara orang-orang kudus? Lalu ada sebagian orang yang berpikir, aku tidak pernah melakukan hal yang seperti itu terus-menerus. Secara kontinuitas. Ada satu saat kadang-kadang aku lalai, sehingga aku jatuh di dalam dosa. Maka orang itu tidak berani tunjuk jari. Orang itu berkata, saya tidak kudus. Saudara mesti tahu, sorga tempat kudus. Saudara tidak kudus, tidak masuk surga. Lalu bagaimana? Karena memang saya tidak bisa berbuat kudus. Itulah sebabnya Yesus naik ke kayu salib, mati buat engkau dan aku. Supaya engkau dan aku yang tidak kudus dikuduskan. Engkau dan aku yang tidak pernah benar dibenarkan. Engkau yang berdosa disucikan. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Yesus yang memiliki kasih yang teramat indah bagi setiap kehidupan kita. Pesan Paskah pada sore hari ini, ribuan tahun yang lalu, Yesus telah bangkit dari kematian. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan benar-benar telah bangkit dan telah hidup. Dan dia sekarang ada di surga, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagimu dan bagiku. Maka terimalah dengan sukacita harapan baru yang Tuhan Yesus telah sediakan buat kita semua itu. Apakah harapan baru itu? Harapan baru itu adalah kebangkitan Kristus yang membawa harapan baru. Sebab kebangkitan Kristus adalah pengharapan baru, seperti tiket keselamatan untuk menuju ke dalam kerajaan surga. Maka raih, ambil, nikmati, dan segera mengucap syukurlah. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengucapkan dengan tulus dan dengan sukacita, selamat Paskah, PMKUPR, dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.